Shalom. Mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan menanyakan pada diri kita, Yesus Tuhan kita, buat kita itu ada di posisi mana? Karena banyak orang tanpa sadar menempatkan Yesus Tuhan tidak pada posisi yang tepat. Nah, apabila kita tidak menempatkan Yesus Tuhan kita pada posisi yang tepat, maka kita tidak akan pernah mengalami apa yang Tuhan siapkan buat kita. Karena menempatkan Yesus pada posisi yang tidak tepat, jelas akan membuat kita menjadi Kristen yang tidak sempurna. Nah, kita lihat dua contoh dalam Perjanjian Baru. Bagaimana dua saudara kita ini menempatkan Yesus pada posisi yang tepat. Maka itu mereka boleh mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Kita lihat Lukas pasal yang ke-7. Saya percaya semua kita sudah tidak asing dengan kisah ini. Karena sudah sering kita dengar khotbah dari kisah ini. Tapi pada hari ini kita akan melihat dua bagian penting yang mungkin selama ini kita kurang perhatikan dalam kisah yang terjadi pada waktu itu. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saya akan ajak saudara melihat fakta begini. Masa itu Israel dalam jajahan kerajaan Romawi. Nah, kalau dia itu perwira di daerah jajahan, jelas dia pangkat tinggi, pasti dia jenderal. Kalau sekarang ukurannya panglima satu daerah. Saudara percaya dia orang Yahudi atau orang Roma? Kalau dia itu perwira, pasti dia penjajah. Nah, kalau dia penjajah, berarti dia bukan orang Yahudi. Dan secara fakta, dia pasti tidak percaya Yesus juga. Karena pada masa itu, orang Yahudi sendiri nggak bisa percaya Yesus, apalagi bangsa lain yang menjajah. Yang berikut, kalau dia seorang jenderal penjajah dan punya budak, bukan hamba ini, kira-kira yang jadi hambanya ini, jadi budaknya ini orang yang sebangsa atau orang yang dijajah? Pasti yang dijajah. Berarti dia orang Yahudi budaknya. Lalu kondisi si hamba itu dalam keadaan sedang sakit keras, hampir mati. Maaf, saya tidak menghakimi, cuma saya ajak saudara berpikir. Kira-kira, nah ini sedang suasana lebaran, keluarga-keluarga yang hidupnya sangat bergantung dengan pembantu, sudah mikir-mikir bagaimana repotnya nanti. Maaf. Nah, kalau kita majikan Kristen, lalu kita punya pembantu, dan vonis dokter menakutkan. Kalau dibilang sakit keras hampir mati, ini pasti bukan sakit panik juga. Betul tidak? Parah ini. Kalau dibilang sakit keras hampir mati, paling tidak ini kanker atau hepatitis, apa-apa. Maaf, saya tidak menghakimi, saya hanya mengajak berpikir. Kira-kira kalau kita majikan Kristen, lalu pembantu kita divonis seperti itu, dan kita memang melihat keadaannya sudah parah, kira-kira apa yang kita buat? Gak usah dijawab, ini cuma tanya saja. Oke, jawab sendiri sudah ya. Nah, kita akan lihat bagaimana penjajah ini. Ini yang mengagumkan sekali. Ayat 3 berbunyi demikian. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Inilah kata kunci bagaimana kita akan menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Garis bawahi. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Mari saya ajak saudara meneliti dengan menggunakan tata bahasa Indonesia yang benar. Kalau ada suatu situasi yang parah keadaannya, yaitu orang ini sakit keras hampir mati. Lalu kalimat berikut ada kata ketika dia mendengar tentang Yesus. Menurut saudara dalam penggunaan tata bahasa ini, perwira ini baru mendengar tentang Yesus waktu si hamba lagi sakit keras, atau dia sudah mendengar tentang Yesus sebelumnya?
Kira-kira aja. Kita pakai kelas bahasa Indonesia hari ini. Kira-kira ketika keadaannya sakit keras hampir mati. Ketika dia mendengar tentang Yesus. Kira-kira dia baru mendengar hari-hari itu tentang Yesus atau sudah mendengar sebelumnya? Baru. Betul. Karena ada kata ketika, ini menunjukkan sebuah peristiwa yang baru terjadi. Nah, ini yang heran, saudara. Kalau dia baru mendengar tentang Yesus ketika si hamba itu sedang sakit keras hampir mati, berarti sebelumnya dia tidak pernah dengar tentang Yesus. Lalu pertanyaan berikut begini lagi. Maaf, ini cara Roh Kudus untuk menolong saya belajar Alkitab. Saudara, kalau mempelajari firman Tuhan, banyakkan pertanyaan-pertanyaan berikan kepada Bapa kita. Kenapa bisa begini? Kenapa? Karena dengan banyak pertanyaan itu kita akan mengerti apa sebetulnya yang tersirat atau yang tersimpan dalam firman itu. Kembali. Jadi kalau dia baru mendengar tentang Yesus ketika si hamba sedang sakit keras hampir mati, berarti apa yang dia buat sampai dia bisa mendengar tentang Yesus? Kira-kira apa? Berarti dia tanya-tanya, bukan? Siapa kira-kira yang bisa menyembuhkan hambaku ini? Saudara, inilah kekristenan. Catat ayat tambahnya, nggak usah dibuka. Roma 10:17. Jelas dikatakan di situ. Iman itu timbul karena apa? Mendengar. Jangan lupa kata ini. Lagi sekali, catat yang belum pernah tahu ayatnya. Roma 10:17. Iman itu timbul karena kita mendengar sesuatu. Nah, apa yang kita dengar? Roh Kudus tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Bapa yang baik dalam nama Yesus. Masalahnya sekarang, apa yang kita dengar, atau saya menggunakan kata ini, apa saja yang kita dengar itu pasti menimbulkan iman. Coba renungkan ya kalimat ini. Apa saja yang kita dengar, apa saja, itu pasti menimbulkan iman. Hari ini kita akan coba melihat iman itu tidak harus di dalam Yesus. Ya, pokoknya kata iman ini. Iman itu adalah sesuatu yang muncul dari hati kita tentang apa yang kita dengar, lalu kita percaya. Contoh, kalau ada keluarga kita yang sakit, kita nggak tahu dia sakit apa. Lalu datang seorang teman. Lalu teman itu, oh, anak saya pernah mengalami gejala yang sama seperti yang kamu hadapi sekarang ini. Nah, sembuh karena obat A. Pertama kali saudara dengar tentang obat A itu dari teman ini. Mendengar ini ya. Tapi kita pasti masih ragu-ragu dengan obat A karena kita nggak pernah tahu. Nggak lama kemudian datang teman kita kedua. Ternyata teman kita kedua mengulangi hal yang sama. Oh, ada temanku pernah sakit yang sama gejalanya dan minum obat A. Dan dua orang ini nggak saling janjian untuk menceritakan kepada kita tentang obat A. Saya tanya kepada saudara, kalau kita sudah dengar dua kali tentang satu jenis obat yang sama dan kasusnya sama, timbul apa dalam hati kita setelah mendengar itu? Percaya tentang obat itu. Jadi ngerti sekarang bahwa kata iman itu nggak harus tentang percaya kepada Yesus. Iman itu tentang percaya kepada sesuatu. Saya pakai dasar Roma 10:17 hanya untuk meyakinkan bahwa apa saja yang kita dengar itu menimbulkan iman buat kehidupan kita. Dan sekarang masalahnya, iman yang mana yang kita mau pakai dalam hidup. Contoh yang lain lagi. Satu kali saudara lagi butuh sesuatu barang. Atau lagi panik-panik beli di mana barang ini ya. Datang teman kita, oh kamu lagi cari barang itu. Di sana, di toko itu, harganya sekian. Ya, saudara masih mikir-mikir. Nggak lama datang teman lagi. Dia ngomong toko yang sama tentang barang itu. Timbul apa lagi? Percaya. Dan kita nggak usah ragu-ragu. Kalau sudah dua orang yang bicara, ambil obat itu atau pergi ke toko itu. Nah, masalahnya di sini. Yang paling banyak terjadi di antara orang Kristen adalah ini. Bukan iman kepada Yesus yang tumbuh dalam hidup kita. Tapi iman yang salah. Karena kita mendengar omongan orang yang salah dalam hidup.
Oke, saya beri ilustrasi ini. Saya minta kalau ada yang kena bertobat sungguh-sungguh, janji ya. Oke.